seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akan terjadi jika perubahan harga barang itu sendiri. Semakin besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga berubah, semakin elastis permintaan tersebut. Selanjutnya di sini ada rumusnya. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, ada permintaan elastis, yaitu perubahan harga kecil menghasilkan perubahan permintaan yang lebih besar. Yang kedua, ada permintaan inelastis, yaitu perubahan harga besar yang hanya menghasilkan perubahan permintaan kecil. Terus yang ketiga, ada uniter elastis, yaitu persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan substitusi, yaitu semakin banyak barang pengganti, semakin elastis permintaan. Yang kedua, kebutuhan atau keinginan barang. Barang kebutuhan pokok cenderung inelastis, barang mewah lebih elastis. Yang ketiga, ada proporsi pendapatan. Barang yang mahal seperti mobil lebih elastis, barang murah seperti garam dan inelastis. Selanjutnya ada waktu, permintaan lebih elastis dalam jangka panjang. Terus yang kelima, definisi barang. Barang yang lebih spesifik cenderung memiliki permintaan lebih elastis. Konsep elastis permintaan. Pertama, price elastis of demand. Kedua, income elastis of demand. Yang ketiga ada cost elastis of demand. Berikut ada definisi elastisitas penawaran, yaitu elastisitas penawaran mengukur sejauh mana perubahan harga mengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini membantu memahami perilaku produsen dalam menyesuaikan penawaran berdasarkan fluktuasi harga. Berikut ada rumusnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, waktu produksi. Jangka pendek penawaran kurang elastisitas, jangka panjang penawaran lebih elastisitas. Kemudian yang kedua ada kapasitas produksi, kapasitas penuh menurunkan elastisitas. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya mudah diakses, elastisitas tinggi. Yang keempat ada kemudahan penyimpanan, barang tahan lama lebih elastis. Yang kelima mobilitas faktor produksi yang mudah dipindahkan meningkatkan elastisitas. Yang keenam ada biaya produksi biasa tinggi, elastisitas rendah. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, inelastisitas sempurna. Jumlah barang yang ditawarkan berubah lebih besar dibanding perubahan harga. Yang kedua ada penawaran inelastisitas. Jumlah barang yang ditawarkan berubah lebih kecil dibanding perubahan harga. Yang ketiga, uniter elastis. Perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Yang keempat, elastisitas sempurna. Barang ditawarkan dalam jumlah terbatas pada harga tertentu, tapi hilang jika harga berubah sedikit. Yang terakhir ada penawaran elastis. Jumlah barang yang ditawarkan tetap meskipun harga berubah. Selanjutnya adalah definisi elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan dalam pendapatan konsumen. Dengan kata lain, elastisitas pendapatan mengukur respons permintaan terhadap perubahan tingkat pendapatan. Rumusnya tuh kayak gini. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas positif. Barang yang permintaannya meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua adalah elastisitas negatif. Barang yang permintaannya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, elastisitas uniter. Perubahan pendapatan menghasilkan perubahan permintaan yang proporsional. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. 1. Jenis barang. Barang normal memiliki elastisitas positif, sedangkan barang inferior memiliki elastisitas negatif. Yang kedua, tingkat pendapatan. Pengaruh elastisitas pendapatan lebih besar pada konsumen dengan pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya adalah elastisitas silang. Definisinya adalah elastisitas silang adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar
perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Elastisitas silang mengukur hubungan antara dua barang. Apakah barang tersebut saling menggantikan atau saling melengkapi. Rumusnya juga kayak jenis elastisitas silang. Yang pertama, elastisitas silang positif. Barang X dan Y saling melengkapi atau komplementer, peningkatan harga barang Y. 2. Elastisitas silang negatif. Ketika barang Y naik, permintaan barang X cenderung turun. Karena kedua barang tersebut digunakan bersama-sama. Yang ketiga, elastisitas silang 0. Jika perubahan harga barang Y tidak mempengaruhi permintaan barang X, maka elastisitas silang akan bernilai 0. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas silang. 1. Jenis hubungan antar barang. Yang pertama adalah substitusi. Elastisitas silang negatif. Contohnya adalah teh dan kopi. Yang kedua adalah komplementer. Elastisitas silang positif. Contohnya adalah mobil dan bensin. Yang kedua adalah ketersediaan barang substitusi. Yang pertama adalah semakin banyak substitusi, elastisitas silang lebih tinggi. Yang ketiga, keterikatan antar barang. Barang yang digunakan bersama-sama memiliki elastisitas silang lebih besar. Yang keempat, tingkat kepentingan barang. Barang yang lebih penting bagi konsumen memiliki elastisitas silang lebih besar. Yang kelima adalah durasi waktu. Dalam jangka panjang, elastisitas silang lebih besar karena konsumen dapat beradaptasi.